warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, anggota 1 Aninda Rahmawati 2020 SA009, 2 Dina Nur Rahmawati 2020 SA031, 3 Erlin Puspita 2020 SA037, 4 Khansa Al-Azizah 2020 SA056. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kode etik profesi lainnya. Keberadaan berbagai profesi. Dewasa ini makin banyak bermunculan organisasi profesi dari kelompok profesi sejenis, dan setiap organisasi makin menyadari perlunya membuat kode etik untuk menjadi pedoman perilaku bagi para anggotanya. Tujuan khusus dari setiap organisasi profesi adalah untuk mengembangkan kompetensi para anggota secara berkelanjutan, sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya dengan berpedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama. Kelompok-kelompok organisasi profesi seperti ini tidak membeda-bedakan latar belakang status para anggota mereka, baik dari sektor swasta atau sektor publik. Setiap organisasi profesi mempunyai pedoman kode etik untuk menjadi standar atau acuan perilaku bagi para anggotanya. Karena banyaknya organisasi profesi yang ada, maka pada kesempatan ini hanya akan dibahas beberapa contoh kode etik dari beberapa organisasi profesi, yaitu Profesi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII), Himpunan Psikologi Indonesia, dan Advokat Indonesia. Setelah mempelajari masing-masing kode etik profesi ini, dapat diketahui bahwa 1. Tidak ada sistematika baku dalam penulisan kode etik. 2. Terdapat banyak istilah dan konsep yang sama, tetapi pemaknaan atas istilah-istilah atau konsep tersebut biasanya jadi berbeda. Dan 3. Banyak konsep dan istilah yang maknanya tumpang tindih. Kode Etik BPK-RI. Kode Etik BPK dituangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2007. Kode etik ini berlaku untuk anggota dan pemeriksa BPK. Anggota BPK dan pemeriksa BPK mempunyai pengertian yang berbeda menurut Pasal 1 Ayat 2 dan 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, yaitu anggota BPK adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan berdasarkan keputusan Presiden. B. Pemeriksa BPK adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Proses penalaran atas kode etik BPK RI ini dengan mengacu pada ciri-ciri utama suatu profesi. Pasal 2 Kode Etik BPK mengatur tentang nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh anggota dan pemeriksa BPK. Nilai-nilai dasar ini terdiri atas mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. B. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. C. Menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas. D. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Proses penalaran kode etik BPK RI. Ciri profesi. 1. Kepentingan publik. Kode etik BPK RI mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pasal 2B. 2. Tanggung jawab. Mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut knowledge, skill, dan attitude. 3. Kompetensi. Dilihat dari 3 unsur kompetensi: knowledge, skill, attitude. Pengetahuan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Pasal 1 Ayat 8. B. Keterampilan, skill. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan patokan pemeriksaan yang menyangkut standar umum, standar pelaksanaan pekerjaan, dan standar pelaporan. Pasal 1 Ayat 5.
C. Sikap perilaku, attitude, menyangkut diri pribadi dan hubungan dengan lembaga atau pihak lain. 4. Menyangkut pribadi. Bagi setiap anggota dan pemeriksa wajib mematuhi, memiliki, dan menjunjung nilai-nilai dasar pasal 2. 1. Taat pada peraturan ayat 2. B. Mengutamakan kepentingan negara ayat B. C. Menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas ayat C. D. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. 5. Hubungan rekan sejawat, menghormati dan mempercayai serta saling membantu di antara pemeriksa sehingga dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas pasal 8 ayat 1G. 6. Hubungan klien, menghindari terjadinya benturan kepentingan pasal 6 ayat 1B. B. Dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya pasal 4 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2A. C. Dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari audit pasal 6 ayat 2D. 7. Hubungan lain. A. Dilarang merangkap jabatan pada badan, lembaga, atau perusahaan lain untuk anggota dan pemeriksa pasal 3 ayat 2A dan pasal 6 ayat 2A. B. Dilarang menjadi anggota partai politik bagi anggota BPK pasal 3 ayat 2B. 8. Pengawasan melalui Majelis Kehormatan Kode Etik bab 3 pasal 932 sampai Kode Etik PAII. Ciri profesi. 1. Kepentingan publik. Kode Etik PAII. Untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, para anggota harus menunjukkan loyalitas kepada pemberi tugas atau manajemen. Anggota dilarang untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang. 2. Tanggung jawab. Mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. 3. Kompetensi. Dilihat dari 3 unsur kompetensi: pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. A. Pengetahuan, tidak secara eksplisit diungkapkan. B. Keterampilan. 1. Para anggota harus terus berusaha untuk meningkatkan keahlian dalam melakukan pekerjaannya. 2. Dalam berpendapat, para anggota harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti yang memadai. C. Sikap perilaku. 4. Menyangkut diri. PAII berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2. Para anggota diwajibkan bersikap jujur, objektif, dan hati-hati dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya pasal 3. 5. Hubungan rekan sejawat, tidak diatur. 6. Hubungan klien. Para anggota dilarang untuk menerima imbalan atau hadiah dari pemberi tugas, pelanggan, atau relasi bisnis pemberi tugas, kecuali yang menjadi haknya pasal 6. Para anggota harus bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. Para anggota dilarang untuk menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau merugikan kepentingan pemberi tugas pasal 7. Kode etik PAII terlihat sangat singkat dan sederhana. Karena terlalu singkat dan sederhana, ada beberapa hal yang pengaturannya tidak jelas dan atau tidak lengkap, yaitu 1. Kompetensi yang menyangkut persyaratan pengetahuan minimal yang diperlukan melalui pendidikan formal tidak diatur secara eksplisit. 2. Tanggung jawab profesi auditor internal hanya disebutkan kepada pemberi tugas. Tidak ada pernyataan yang menyebutkan hubungannya dengan atau dampaknya bagi kepentingan umum yang lebih luas. 3. Tidak ada pasal yang mengatur hubungan dengan rekan sejawat dan hubungan lainnya. 4. Tidak ada pasal yang mengatur tentang pengawasan dalam hal timbulnya penyimpangan terhadap kode etik yang dilakukan oleh anggotanya. Hal yang patut dicatat dalam Kode Etik PAII dicantumkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
sesuatu yang jarang dijumpai kode etik profesi lainnya. Kode etik psikologi Indonesia. Kode etik yang berlaku bagi ilmuwan psikologi dan psikolog dibedakan berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, di mana latar belakang pendidikan ini menentukan boleh atau tidaknya seseorang melakukan praktik psikologi. Para ilmuwan psikologi dalam batas-batas tertentu dapat memberikan jasa psikologi, tetapi tidak boleh menjalankan praktik psikologi. Praktik psikologi hanya boleh dilakukan oleh para psikolog. Ringkasan proses penalaran kode etik psikologi Indonesia. Ciri profesi. 1. Kepentingan publik. Kode etik psikologi mengabdikan pengetahuan tentang perilaku manusia bagi kesejahteraan manusia atau pembukaan. Mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Pasal 14A. 2. Tanggung jawab. Pentingnya setiap ilmuwan psikologi mempunyai rasa tanggung jawab menyangkut kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. 3. Kompetensi. A. Pengetahuan. Ilmuwan psikologi adalah para ilmuwan yang lulusan perguruan tinggi dan universitas di dalam maupun luar negeri, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional atau SK Mendikbud nomor 18-D-0-1993 untuk pendidikan program akademik atau sarjana psikologi. B. Keterampilan. Psikolog adalah sarjana psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 atau S1 dengan kurikulum lama atau sistem paket murni perguruan tinggi negeri atau PTN atau sistem kredit semester atau SKS. PTN atau pendidikan program akademik atau sarjana psikologi dan program pendidikan profesi psikologi. C. Sikap perilaku. Menyangkut diri, kesadaran diri tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, pasal 4A. Menjaga citra profesi, pasal 4B. Memiliki objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati, pasal 2. Hubungan rekan sejawat, saling menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan sejawat, pasal 5A. Saling memberi umpan balik, pasal 5B. Saling mengingatkan untuk mencegah pelanggaran kode etik, pasal 5C. Menghargai karya cipta rekan sejawat atau pihak lain, pasal 15. Hubungan klien, melindungi klien dari akibat yang merugikan sebagai dampak pemberi jasa atau praktik yang dilakukan, pasal 8C. Melindungi kerahasiaan data klien, kecuali ada persetujuan dari klien atau hubungannya dengan pihak berwenang, pasal 12. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak terkait, pasal 8D. Kode etik advokat. Advokat merupakan salah satu subprofesi di bidang hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad 2006 Peraturan Hukum mengatur penjelasan bagaimana seharusnya. A. Legislator menciptakan hukum. B. Pejabat melaksanakan administrasi negara. C. Notaris merumuskan kontrak-kontrak kekayaan. D. Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum. E. Pengacara membela kliennya dalam menginterpretasikan hukum. F. Hakim menerapkan hukum dan menerapkan keputusannya. G. Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya. H. Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Selanjutnya, dikatakan bahwa pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tersebut merupakan bidang-bidang profesi hukum yang jika dirinci adalah sebagai berikut. 1. Profesi legislator. 2. Profesi administrator hukum. 3. Profesi notaris. 4. Profesi polisi. 5. Profesi jaksa. 6. Profesi advokat. 7.
profesi hakim, 8 profesi hukum bisnis, 9 profesi konsultan hukum, 10 profesi dosen hukum. Menurut Noto Hamijoyo dalam Abdul Qadir Muhammad 2006, dalam profesional di bidang hukum perlu dimiliki a. Sikap manusiawi, artinya tidak hanya menanggapi hukum secara formal, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. B. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang dengan perasaan masyarakat. C. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret. D. Sikap jujur, artinya menyatakan suatu hal yang benar menurut apa adanya, tidak menjauhi yang tidak benar dan tidak patut. Seperti telah disebutkan dalam subcabang profesi di bidang hukum perlu banyak. Pada kesempatan ini hanya dibahas kode etik profesi advokat atau pengacara sebagaimana salah satu subcabang profesi di bidang hukum. Di Indonesia terdapat lebih dari satu organisasi advokat. Kode etik profesi advokat berlaku sejak tanggal ditetapkannya tanggal 23 Mei 2002 dan disepakati oleh bersama untuk organisasi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Sama Advokat Indonesia (KKI) yang terdiri atas 7 organisasi yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Kadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). Ciri dan profesi kode etik. 1. Kepentingan publik. Kepentingan publik yaitu tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Pasal 3B. Wajib memberikan bantuan hukum yang tidak mampu. Pasal 7H. Tanggung jawab yaitu menjaga citra dan martabat kehormatan yang peradilan tinggi oleh kode etik dan jabatan pembukaan dan pemelihara kompetensi. 3. Kompetensi yaitu mencakup pengetahuan, keterampilan dan perilaku. A. Pengetahuan tepat berpraktik pada memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pasal 1A. Keterampilan sama dengan pasal 1A. Memiliki sikap dan perilaku. 1. Menyangkut diri sendiri atau kepribadian, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, serta menjunjung tinggi hukum Undang-Undang Dasar. Pasal 2. Bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan politik. Pasal 3B. Ciri dan profesi advokat. 4. Hubungan rekan sejawat, yaitu memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pihak. Dan 3E. Hubungan antara teman sejawat atau advokat yang saling menghormati, menghargai antara sesama. Tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang tidak menyakitkan hati. Pasal 5B. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat harus diadukan kepada Dewan Kehormatan. Pasal 5C. Hubungan klien. 1. Mengutamakan penyelesaian damai dan perkara perdata. Pasal 4B. Tidak memberi keterangan yang dapat menyesatkan klien. Pasal 4B. Tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara akan menang. Pasal 4C.
Selanjutnya, hubungan lain. 1. Sebagai profesi mulia, advokat dalam menjalankan profesinya di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik pasal 8A. 2. Tidak diperkenankan memasang iklan termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran yang berlebihan pasal 8B. 3. Tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang yang bukan advokat pasal 8C. 4. Tidak mengizinkan pencantuman namanya di papan nama, iklan, atau cara lain oleh orang bukan advokat, tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat pasal 8D. 5. Tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualitas untuk mengurus sendiri perkara, memberi nasihat kepada klien secara lisan atau tertulis pasal 8E. 6. Advokat dapat mengundurkan diri dari per yang diurusnya bila dicapai kesepakatan dengan kliennya pasal 8G. Kemudian pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan pasal 9. Kemudian perbandingan kode etik. Dengan membandingkan keempat contoh kode etik profesi atau profesi BPK, auditor internal, psikologi, dan advokat, tidaklah mudah untuk mencoba memahami apakah ada nilai-nilai, prinsip, atau norma-norma dasar yang berlaku universal untuk semua profesi. Hal ini mengingat adanya keragaman menggunakan penulisan, isi, dan konsep-konsep yang digunakan. Disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum meskipun arti umum mempunyai tingkat keluasan yang berbeda. Contoh pengertian umum untuk A. BPK adalah kepentingan negara. B. Auditor internal adalah manajemen suatu entitas atau suatu bisnis. C. Psikologi adalah klien atau individu, kelompok, institusi. D. Advokat adalah klien dan demi penegakan hukum dan keadilan. 2. Untuk menjaga kepercayaan publik dalam setiap kode etik profesi dan umumnya, ditekankan pentingnya memelihara kompetensi tinggi secara berkelanjutan. 3. Kompetensi mencakup pengetahuan melalui pendidikan formal sesuai dengan latar belakang profesinya, keterampilan teknis, dan sikap perilaku. Meskipun kompetensi yang menyangkut pengetahuan ada yang secara eksplisit diatur dalam kode etik, misalnya kode etik psikologi, ada juga yang tidak diatur dengan kode etik karena sudah diatur dalam peraturan atau perundangan, misalnya kode etik advokat dan BPK. 4. Aturan mengenai sikap perilaku umumnya menyangkut tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai pribadi, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, dan hubungan lainnya. Kemudian BPK, independensi, integritas, dan profesionalitas. PAII, bersikap jujur, objektif, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan. Psikologi, menjaga kompetensi objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. Advokat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, tidak membeda-bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan politik, mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian profesi dan hakikat manusia utuh. Bila seorang profesional benar-benar menghayati profesinya dan betul-betul mau mematuhi kode etik yang ditetapkan atas dasar kesadaran diri dalam melaksanakan profesinya, maka sebenarnya ia telah menjalani kehidupan sesuai dengan hakikat manusia seutuhnya. Hakikat manusia utuh adalah hidup dengan menyeimbangkan pemenuhan IQ, SQ, dan PQ. Kesadaran untuk terus-menerus memelihara unsur kompetensi ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis mencerminkan upaya untuk meningkatkan IQ. Kesadaran untuk menumbuhkan sikap perilaku yang baik dalam menjalankan profesi sebenarnya sekaligus untuk memupuk IQ dan SQ, membangun karakter, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai dasar seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan integritas, kejujuran, independensi, objektivitas, dan sejenisnya, merupakan fondasi untuk membangun SQ. Melayani klien dengan kompetensi tinggi, menjaga hubungan harmonis dengan rekan sejawat atas dasar saling menghormati,
menghargai, dan mempercayai berbicara sopan dengan siapapun merupakan dasar bagi pembangun eki. Dengan demikian, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam setiap kode etik, seorang profesional yang benar-benar telah mematuhi dan mengikuti kode etik profesi dalam menjelaskan profesinya, sebenarnya disadari atau tidak, ia telah menjalankan kehidupan sebagai manusia seutuhnya. Demikian presentasi dari kelompok 9. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.